Liturgi yang keempat. Setelah manusia melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa, Allah sangat murka dan marah kepada manusia itu, sehingga mereka pun tidak menikmati lagi kebahagiaan sebagaimana terdapat di taman ini. Dua malaikat diperintahkan Allah menjaga pintu itu agar manusia tidak bisa masuk ke dalam taman dan berkecukupan. Itu semua terjadi akibat ketidaktaatan kepada Allah, ambisi pribadi, dan mau menyayangi Allah. Murka Allah kepada manusia itu benar-benar terjadi, sehingga mereka hidup menderita dan sengsara. Sejak itu kehidupan manusia menjadi susah, capek dan berkeringat, hanya untuk mencari sesuap nasi, di mana harus bekerja keras untuk memenuhi hidup ini. Adalah hukuman kepada kaum laki-laki, sementara kepada kaum perempuan diberikan hukuman agar merasa sakit pedih pada saat melahirkan. Hidup manusia berat, banyak beban, dan sering berkeluh kesah. Namun Allah yang sifatnya pemaaf itu melihat semuanya ini. Allah tidak sampai hati melihat ciptaannya hidup dalam beban berat. Allah benar-benar pengasih, penyabar, dan berlimpah-limpah kasih karunia. Dia tidak suka atau tidak tega melihat manusia hidup dalam keterbatasan, apalagi dalam penderitaan. Untuk solusi dan jalan keluarnya, Allah memanggil manusia itu supaya berubah dan bertobat dan kembali ke jalan yang benar, agar manusia itu tidak lagi mengalami jalan hidup dan keluar dari jerat-jerat yang melilit dan membelenggu hidupnya. Apa saja janji-janji dan pengampunan Tuhan itu? Kita perhatikan isi liturgi berikut ini. Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti bisu, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesulitan, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh perang. Sungguh, Tuhan yang berfirman. Yesaya 1 ayat 27 sampai 28. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus diturun, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang lapang, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 46 ayat 13. Keselamatan yang daripadaku tidak jatuh lagi, sebab aku telah menekankannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi.
Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan ayat 3. Janji Tuhan akan kedatangan juru selamat. Seperti diuraikan di atas, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka hidup manusia itu berada dalam keterpurukan. Ketidakpastian mengiringi langkahnya, kecemasan hidup menjadi miliknya, bergerak penuh dengan kebimbangan, susah hidup, susah mencari nafkah, dan sering diliputi air mata, kepedihan dan penderitaan, semangat hidup redup dan berada dalam ketidakpastian dan tidak ada pengharapan. Semuanya terjadi karena dosa, kesalahan, keakuan, keangkuhan, kenakalan, kebohongan dan kejahatan. Melihat semuanya ini, Allah tidak tega dan masih peduli atas kondisi manusia ini yang selalu diombang-ambingkan antara kesusahan yang satu dan berpindah kepada kesusahan yang lainnya. Dosa memang menghalangi dan memutus hubungan kita dengan Allah. Tapi Allah tetap menginginkan agar hubungan manusia itu dengannya tetap terjalin mesra dan tidak satupun manusia itu yang hilang. Semua harus kembali kepadanya. Maka karena kasih-Nya atas dunia ini, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun ke dunia ini dan lahir di kandang domba Betlehem hanya untuk menyelamatkan kehidupan manusia itu, agar segala ciptaannya tidak berada dalam ruang lingkup derita, persoalan yang berkepanjangan dan memiliki pengharapan serta kepastian. Apa saja janji akan kedatangan Yesus itu, pembawa damai sejahtera itu? Kita simak jawaban dalam liturgi berikut ini. Mika 5 ayat 1 sampai 3. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Yesaya 7 ayat 14.
Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 1 sampai 3. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jalan. Yesaya 9 ayat 4 sampai 5. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yesaya 60 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabur. Yesaya 61 ayat 3 dan 4. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian, pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun rumah Tuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Kita bernyanyi dari Ibadah nomor 52 ayat 1 sampai dengan 2. Wow.
persembahan pujian oleh Chris Boris Dito.
kasih Allah tidak pernah terbatas, pemeliharaannya tidak pernah terputus, dan kasih sayangnya selalu berlanjut kepada manusia berdosa, diberi pengampunan, pintu maaf, jalan keluar di setiap kesesatan, kasihnya segala kelautan, pintu maafnya seluas dunia. Maka untuk mewujudkan semuanya ini, lahirlah juru selamat ke dunia ini, yakni Tuhan Yesus Kristus di kandang domba Betlehem, agar kehidupan manusia itu menjadi terang, bisa membawa damai dan membawa sukacita. Hidup manusia menjadi berubah dari yang tidak berpengharapan dan menjadi berpengharapan. Cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini dapat kita dengar dan renungkan sebagaimana bunyi liturgi ini. Lukas 2 ayat 1-5. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan-kawan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 13-15. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 16-18. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 19-20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Matius 2 ayat 1-5. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem
dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 3-5. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepada dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Matius 2 ayat 6-8. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil antara mereka yang menerima Yehuda. Engkau pada mulanya akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, ternyata kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang menyembah dia. Matius 2 ayat 9-11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat itu, di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bercita-citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya pada kita malam hari ini untuk merayakan acara puncak, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tolong dirinya di depan. Dalam perayaan ini kami undang nanti dengan hormat orang tua kami, keluarga kami, pendeta untuk menyalakan dulu. Di meja yang kecil terdapat 7 lilin. Masing-masing mengambil satu orang, dan nanti setelah diambil api diambil dari minggu Advent yang ketiga, satu orang satu menyalakan lilin peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat kami undang inang pendeta mulai dari sebelah Minang, Nyonya Siti Tomabung Sibudian STH, kemudian Amang penasehat kami, Amang Insinyur Sirman Siti Tomabung Guru Bahasa Hindu, Jabir Sarmina, belum bilang, kan? Agak geser. Kemudian Amang Ketua Hubungan kita, Amang Victor Sebutohan, Jabir satu lilin. Kemudian Amang Ketua Panitia JP Silitoga Bumanaru. Kemudian Amang mewakili gula-gula MC Kitoa, Guru Sinada. Kemudian dengan Guru Namin Amang Jihas Mahutar Guru Kitoa. Kemudian mewakili seluruh pemuda-pemudi Elizabeth Guru Kitoa. Elizabeth Guru Kitoa. Mewakili dunia 7 orang. Sini Amang.
Ambil satu. Saat kita menyalakan lilin, lampu dimatikan. Kita akan menyanyikan lagu Sonak Ibor Gintai dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan Nina dinyalakan satu lampu sebagai peringatan tentang kita akan kelahiran baru yang dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Baru dilanjutkan dengan apa yang pertama. Setelah itu nanti lilin putih yang aku pegang diestafetkan kepada seluruh jemaat luas agar semua menyalakan lilinnya. Yang merahnya dulu. Satu-satu menyalakan lilin sesuai dengan kebutuhannya. Setelah lilin yang merah menyala, baru nanti kita sama-sama maju ke jemaat untuk memberikan nyala api estafet, api kehormatan, api pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, agar tetap kita menyala semangat sekalipun kehidupan ini pahit dan susah untuk dijalani. Kita nyanyi sampai abang itu kita jalan dan kembali nyala api. Oh
yang ke-8. Janji Tuhan kepada manusia yang tetap setia, taat kepada firman-Nya. Sekalipun Allah telah mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang lahir di kandang domba Bethlehem, membimbing dan mengarahkan serta mengajarkan agar manusia itu takut akan Tuhan dengan sungguh berkorban, patuh pada perintahnya, dan menjauhkan segala larangannya agar memperoleh hidup yang kekal. Namun ada banyak manusia yang jahat, ambisi mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri, menyimpang dari ajarannya hanya untuk kepentingan pribadi, dan mengambil jalan pintas yang dibangun oleh dunia ini hanya untuk kesenangan dunia ini atau kepentingan sesaat, dan terkadang sampai membelakangi Tuhan. Tarikan-tarikan dunia ini, gemerlapannya keindahan dunia ini, dan janji-janji palsu yang tidak pernah terrealisasi membuat banyak orang lupa akan Tuhannya, pemberi nafas kehidupan itu. Manusia memang benar-benar tidak tahu diri dan selalu tertindak di luar kemauan Tuhan. Pelanggaran apapun yang dilakukan manusia itu tidak pernah luput dari hukuman Tuhan, dan pelanggaran tersebut merupakan dosa besar kepada mereka yang melakukan penyimpangan kejahatan, lalai dari ajarannya, tidak menghargai Tuhan, jelas akan mendapat hukuman dan risiko yang sangat besar dari Allah, serta tidak mendapatkan tempat di surga. Itulah sebabnya Allah mengajarkan agar manusia itu tetap bertahan melakukan kebaikan, sabar menderita, kuat beriman di setiap ancaman dan godaan. Karena orang yang bertahan sampai akhir akan memperoleh hidup yang kekal. Demikian juga pesan sama pada malam hari ini, agar kita tabah dan tetap teguh padanya, tahan penderitaan, rajin beribadah, serta mampu menolak semua ajaran dunia ini, karena itu tidak menyelamatkan. Apa saja janji Tuhan kepada manusia yang setia, taat, baik, yang sungguh-sungguh menjalankan firman-Nya, takut akan Tuhan di segala situasi yang pahit sekalipun. Inilah jawabannya, sebagaimana liturgi berikut ini. Mazmur 91 ayat 15-16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesaya 54 ayat 7-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang benar aku mengambil engkau kembali. Dalam duka yang meluap aku telah menyimpkannya wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penerusnya. Yesaya 54 ayat 9-10. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat Dia, bersyukurlah aku di depan kaki-Nya, sama seperti orang yang mati. Tapi Dia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 21 sampai 22. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang telah dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Selesai. Terima kasih. Kor perempuan Raja Sritoma, Kor Bere.
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan ayat 3.